Biar Aku Yang Urus, sebuah cerpen karya Diko Surya yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Pip, mesin absen berbunyi menunjukkan pukul 7.31 waktu Indonesia Barat. Celia langsung bergegas ke belakang untuk berdandan sesuai dengan SOP seorang customer service. SOP penampilan ini sudah dia terapkan setiap hari selama 3 tahun dia bekerja di bank. Pukul 7.31 termasuk waktu yang cukup terlambat untuk seorang Celia yang dikenal selalu datang pukul 7 tepat. Kebiasaan datang tepat waktu ini karena seluruh pegawai di bank itu harus mengikuti morning briefing yang rutin dilakukan setiap hari pukul 7.30 tepat. Ditambah dengan waktu untuk make up, mengharuskan seluruh pegawai bank di tempat itu, khususnya para frontliner, untuk datang pukul 7 tepat. Celia mana? Tanya Mas Wildan kepada para anggotanya, melihat hanya Celia yang belum berkumpul. Jam waktu itu sudah menunjukkan pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Bank sendiri membuka pelayanan pukul 8 tepat. Bu Rini selaku pemimpin cabang di kantor itu juga sudah hadir di ruangan. Mas Wildan adalah pemimpin layanan di kantor cabang tempat Celia bekerja, sekaligus atasan langsung Celia. Mas Wildan rutin melakukan briefing khusus kepada para frontliner di bank itu. Mas Wildan sebenarnya termasuk orang yang ceria dan selalu menebarkan semangat positif kepada anggota-anggotanya. Namun, pagi yang biasanya cerah itu hari ini mendadak menjadi kelabu karena kejadian yang dialami oleh Celia dan Mas Wildan kemarin. Hari sebelumnya pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Panabeng, selamat pagi, dengan Celia, ada yang bisa saya bantu? Ya, pagi. Saya mau melakukan pencairan deposito, Mbak. Baik, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Dr. Franz. Boleh dibantu nama lengkapnya? Dr. Franz Gunawan. Baik, tadi terinfokan bahwa Bapak Franz ingin melakukan penarikan deposito, benar ya? Iya, Mbak. Mohon maaf Bapak, untuk penarikan deposito hanya bisa dilakukan di kantor cabang terdekat. Mbak, gini ya, ini saya lagi buru-buru. Mbak dengerin. Setelahnya Celia benar-benar lupa apa yang barusan terjadi. Dia sepintas ingat bahwa dia memberikan telepon itu kepada Mas Wildan. Yang bisa Celia ingat, Mas Wildan sudah berada di mejanya beberapa saat setelah telepon itu terputus. Mas Wildan dan Celia saling bertatapan, seperti orang kelimpungan, bingung dengan apa yang barusan terjadi. Mas Wildan yang berusaha memahami situasi, melihat komputer Celia dengan tulisan Deposit Withdrawn Success. Deposito tersebut atas nama Franz Gunawan. Mas Wildan kemudian mengecek komputer Celia dan jendela berikutnya bertuliskan pengiriman uang kepada saudara Budianto dengan nomor rekening 751 telah berhasil. Hah? Ini apa? Mas Wildan bertanya, entah kepada Celia, Iva atau dirinya sendiri. Iva seorang teller yang baru bekerja seminggu di Panabeng. Dia berusaha menggantikan teller sebelumnya yang sudah mengundurkan diri. Sesuai SOP perusahaan tersebut, teller pada sebuah kantor cabang minimal berjumlah 2 orang. Celia sudah bekerja sendirian selama seminggu karena kantornya belum menemukan pengganti. Untuk seseorang yang harus menyelesaikan pekerjaan 2 orang, 1 minggu itu adalah waktu yang lama dan cukup menyebabkan stres. Celia yang masih bingung sejak tadi baru menyadari kalau akunnya telah mencairkan deposito seseorang dan mengirimkan uangnya ke satu nomor rekening yang mana nama pada deposito itu berbeda dengan nama pada nomor rekeningnya. Dia tahu bahwa dia baru saja mengalami penipuan dengan cara dihipnotis dari telepon. Air muka Celia langsung berubah seketika. Wajah yang sudah dihiasi dengan makeup itu berubah pucat pasi. Lipstik di bibirnya pun seakan luntur dengan warna pucat yang sudah menguasai. Jantungnya berdegup kencang seketika dan dia langsung tersungkur di lantai yang cukup menyebabkan kehebohan di hall banking. Maklum, jam pada waktu itu belum menunjukkan pukul 11 siang, di mana itu adalah waktu yang sedang ramai-ramainya nasabah berdatangan. Orang-orang berdatangan ke meja teller, berusaha mengetahui apa yang terjadi, dan dengan sigap Mas Wildan memberitahu kepada mereka bahwa salah satu tellernya sedang kurang enak badan. Hanya Iva yang sekarang melayani para nasabah itu. Sel, udah enakan? Mas Wildan mencoba menyadarkan Celia dan mereka berdua kini berada di belakang ruangan teller bersama dengan salah satu customer service, yaitu Mbak Nada. Kok bisa? Celia tidak menjawab pertanyaan Mas Wildan dan malah langsung berfokus ke apa yang baru saja dia alami. Dia bertanya dengan muka takut sekaligus linglung. Gue juga gak tahu Sel kenapa bisa gue approve itu transaksi. Mas Wildan menjawab sambil mengepalkan tangan ke kepalanya dan mungkin dengan rasa takut yang sama besarnya.
Nat, lo tadi lihat kita gimana? Mas Wildan bertanya kepada Mbak Nada, siapa tahu ada kejanggalan di situ. Kalian berdua ya kayak lagi nerima telepon dari nasabah aja kayak biasa. Gue juga nggak dengar kalian ngomongin apa, soalnya gue juga lagi ada nasabah di situ. Tapi masa sih Nat gerak-gerik kita nggak ada yang mencurigakan? Gak ada Mas Will, kalau ada gue pasti ngeh lah. Mas Wildan hanya berkacak pinggang dengan wajah menunduk. Walaupun Celia yang mengeksekusi transaksinya, namun dialah yang paling bertanggung jawab sebagai supervisor dari Celia karena sudah melakukan approval ke transaksi tersebut. Coba kita cek CCTV deh. Mas Wildan memberikan ide dan mereka langsung bergegas ke ruangan CCTV. Ketika melihat CCTV, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Nada, tidak ada yang aneh dari perilaku mereka. Hanya terlihat seperti menerima telepon dari nasabah seperti yang sering mereka lakukan. Mas Wildan yang menyadari itu kemudian menutup kedua matanya dengan tangan kirinya. Dan Celia yang sepertinya belum sadar sepenuhnya hanya bisa termenung. Gimana ya ini Nat, kita ditipu, dan parahnya by phone lagi. Mas Wildan bertanya kepada Mbak Nada. Aduh, kok ada-ada aja ya hari ini. Ya udah, gini aja. Kita lapor dulu ke Bu Rini gimana? Ceritain langsung deh kronologisnya. Kalau masalah kayak gini, menurut gue harus langsung deeskalasi ke atasan sih. Lo gak kepikiran cara lain selain langsung lapor Bu Rini? Ada mas, ya lo ganti deposito berserta bunga-bunganya itu, emang lo mau? Enggak kan? Ya gak gitu juga. Kalau uangnya ada sekalipun, gue tetap ogah gantiin 200 juta. Ya makanya, emang kudu ke Bu Rini. Habislah gue ini. Itu kita pikirin belakangan ya mas. Sekarang yang penting gimana caranya uang deposito itu balik dulu. Sel, lo gak apa-apa? Tanya Mas Wildan menanyai Celia yang masih linglung. Celia hanya menggeleng dengan perasaan bersalahnya. Tatapannya kosong. Mungkin juga dengan pikirannya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang ada di isi kepalanya saat ini. Sel, take your time, oke? Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Celia hanya mengangguk, namun dengan tatapan yang masih kosong. What? Kok bisa? Aduh, gimana sih kalian ini? 3 kata yang pertama terlontar dari mulut Bu Rini, yang memang seseorang yang panikan. Ya bisa dibayangkan, sore itu Bu Rini yang baru pulang dari bertemu nasabah, langsung diberi kabar yang tidak mengenakan dari bawahannya sendiri. Kok bisa? Gimana kejadiannya? Bu Rini dengan suara yang mulai meninggi dan raut muka yang tidak kalah cemas, kemudian mendengarkan ceritanya dari Mas Wildan. Coba saya mau lihat CCTV-nya. Kemudian Bu Rini melihat CCTV, dan sama seperti yang Mas Wildan lihat, tidak ada yang aneh dari rekaman itu. Hanya terlihat seperti menerima telepon dari nasabah biasa. Bu Rini hanya menghela nafas. Sama seperti kami tadi siang, wajah pucatnya pun baru terlihat sekarang. Will, ini kalau orang kantor pusat tahu, bakal habis kita. Bukan soal apa-apa, tapi mereka bakal menganggap ini fraud internal. Iya Bu, sebetulnya itu juga yang saya takutkan, ucap Mas Wildan dengan wajah menunduk. Bank mana coba yang nyariin deposito dengan cara ditelepon doang? Kalian sebaiknya berdoa ya, nasabah korban kita itu nggak mengaktifkan SMS bankingnya, supaya kita punya jeda waktu untuk ngatasin ini sampai dia nyadar. Celia dan Mas Wildan hanya terdiam. Mereka walaupun tidak berkata apa-apa, juga setuju kalau pencairan itu tidak memenuhi SOP yang berlaku di bank, dan berharap sama dengan Bu Rini agar korban tidak mengaktifkan fitur SMS banking di HP-nya. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka terlanjur melakukan transaksi itu walaupun di luar kesadaran mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bu Rini meminta Mas Wildan dan Celia untuk pulang ke rumahnya masing-masing karena tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat di sana. Celia yang dari tadi hanya termenung mengambil tasnya. Lalu, di tengah ketermenungannya itu, dia berpikir mungkin ada sesuatu yang biasa dia lakukan. Dia mencoba menyadarkan dirinya sendiri bahwa ini semua terjadi dan bukan mimpi. Setelah mengambil tas, dia menyalakan komputer yang digunakannya untuk bertransaksi tadi. Dia membuka akunnya dan histori transaksinya. Dia mencatat semua data yang diperlukan seperti nomor biliet deposito, nomor rekening, nomor handphone pemilik rekening, alamat bahkan sampai ke NPWP-nya. Tidak lupa juga dia mengecek mutasi transaksi di akunnya untuk melihat detail jam kejadiannya. Semua data itu dia kumpulkan dalam satu map. Seperti hari-hari lainnya, Celia pulang dengan dijemput suaminya Rifan. Usia pernikahan mereka belum genap 1 tahun. Rifan adalah pegawai honorer di salah satu kementerian di Jakarta. Penghasilan mereka walau tidak besar, tapi cukup-cukup aja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan mengejar mimpi mereka untuk membeli sebuah rumah. Mereka bahkan memiliki tabungan sendiri untuk mewujudkan mimpi itu,
dan sudah konsisten dijalankan sejak hari pertama pernikahan mereka. Namun dengan kejadian hari ini, Celia menjadi kepikiran dan sangat cemas. Tentu saja dia tidak bisa bilang apa yang baru dialaminya hari ini kepada suaminya, karena itu akan membuat suaminya juga ikut kepikiran dan berpotensi menghancurkan mimpi mereka yang sudah direncanakan. "Hei Han, udah makan belum?" tanya Rifan begitu sampai di kantor Celia. "Udah mas," jawabnya dengan nada datar. Celia belum makan sejak tadi siang, namun saat ini dia tidak berselera untuk melihat makanan apapun. "Kok kamu agak murung ya?" "Enggak kok mas, cuma emang lagi capek aja," jawab Celia singkat. Biasanya pula Celia akan selalu tersenyum sumringah jika suaminya sudah menjemput. Maklum, sebagai pengantin baru, mereka masih dalam periode bulan madu. Namun malam ini, semuanya terlihat gelap untuknya. Hanya ada satu hal yang mengisi kepalanya saat ini. Sesampainya di rumah, Celia dan Rifan langsung mandi dan membersihkan dirinya. Rifan sudah menunggunya di tempat tidur. Mereka selalu melakukan pillow talk sebelum tidur, membicarakan bagaimana hari mereka berjalan, apa ada sesuatu yang seru, sampai apa yang mereka rasakan hari ini. Namun tidak seperti hari-hari sebelumnya, mereka tidak melakukan itu malam ini, karena Celia yang masih sibuk mencari tahu kebenaran tentang apa yang dialaminya hari ini. "Han, belum tidur?" tanya Rifan kepada Celia. "Belum mas, kamu duluan aja ya. Aku masih ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan." "Tumben kamu bawa kerjaan ke rumah?" Memang Celia belum pernah membawa pekerjaan kantor sebelumnya sampai ke rumah, karena memang posisinya sebagai frontliner, dan semua pekerjaannya bisa diselesaikan di kantor sampai hari ini. Namun yang satu ini bukanlah pekerjaan, melainkan kasus. "Oke, aku duluan ya sayang. Bangunin aku kalau butuh apa-apa." Rifan bangun sejenak dari tempat tidurnya, mengecup kenang istrinya, kemudian balik lagi ke kasur untuk kemudian tidur. Celia melihat satu-satu berkas yang dia bawa tadi siang. Dia melihat kopi cetakan bilet yang dicairkannya tadi pagi. Sampai di tahap ini, dia kebingungan harus apa. Karena jika di kantor saja tidak ada yang bisa dia lakukan, bagaimana dia akan melakukannya di rumah, tanpa akses ke kantor? Dia berpikir keras sampai kemudian teringat dia memiliki seorang sahabat di kepolisian. Magda adalah sahabat kecil Celia. Mereka dulu bertetangga dekat. Sampai dengan kuliah hingga akhirnya Magda memilih untuk masuk kepolisian, sedangkan Celia lebih memilih jalur universitas. Sejak saat itu mereka jadi jarang bertemu karena memang jadwal yang selalu bentrok. Namun mereka masih bersahabat dekat sampai sekarang, walaupun intensitas bertemunya tidak sesering dulu lagi. "Dak, udah tidur belum?" Celia mengirimkan WA kepada Magda. "Belum nih, kenapa Sel? Tumben malam-malam?" Magda membalas WA-nya 10 menit kemudian. "Dak, gue butuh bantuan lo nih." "Apa tuh?" "Gue gak bisa cerita di sini. Besok ketemu pagi-pagi banget, bisa gak?" "Sepagi apa?" "Sounds important." "Jam 6 pagi di daerah Blok M bisa?" "And yes, it does important." "OMG, jam 6 pagi. Lo gak bisa lebih pagi lagi apa? Please, gue butuh bantuan lo banget ini." Oke Den, Blok M ya. Gue jadi penasaran apaan. Besok lo juga bakal tahu kok. Thanks ya, Dak. See you tomorrow."